Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, Budita akan menjelaskan tentang perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah yang melanjutkan pada pertemuan 1. Masih ingat gak teman-teman? Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Apa yang melatar belakanginya? Nah, pada kesempatan ini, Budita akan membacakan dulu tujuan pembelajarannya sebelum kita bahas satu persatu. Yang pertama, menjelaskan perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, mendemonstrasikan peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Dan yang terakhir, meneladani peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Baik teman-teman, sebelum kita memulai, kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masih ingatkah latar belakang perjanjian Hudaybiyah? Ya, perjanjian Hudaybiyah itu karena perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum kafir Quraisy, yang karenanya ada kecurangan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap perjanjian itu, ya, terhadap Nabi Muhammad. Baik, isi perjanjiannya itu yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun antara dua belah pihak. Yang kedua, Rasulullah dan rombongan harus pulang pada tahun tersebut dan tidak boleh memasuki Mekah kecuali tahun depan. Yang ketiga, bagi siapa saja yang bergabung dengan Nabi Muhammad dan mengikuti perjanjiannya, maka ia boleh melakukannya. Dan yang keempat, orang Quraisy yang mendatangi Rasulullah harus dikembalikan kepada kaum Quraisy. Nah, sedangkan perjanjiannya itu memiliki keuntungan dan kelebihan. Yang pertama, lafal bismillah dihapus kemudian diganti dengan bismika Allahumma. Dan yang kedua, lafal Muhammad Rasulullah dihapus kemudian diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Dan yang ketiga, beberapa sahabat Nabi yang hendak menyusul ke Makkah itu dilarang oleh kaum Quraisy, teman-teman. Nah, ini adalah mungkin kekurangannya ya. Adapun hikmah yang dapat dalam peristiwa tersebut, yang pertama, Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita agar selalu menepati janji ya. Bila sebuah janji tak dapat ditepati, maka akibatnya akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, hikmahnya menebar kasih sayang. Salah satu contohnya adalah tetap memberikan kasih sayang kepada seseorang pengemis buta meski setiap hari dicaci maki. Nah, ini adalah diambil dari contoh kisah Nabi Muhammad ya teman-teman. Dan yang ketiga, rendah hati. Ketika peristiwa Fathu Makkah, pasukan Nabi sangat banyak, namun Nabi tidak menunjukkan kesombongannya, tidak menunjukkan kehebatannya. Kalau kita itu hebat, tapi tetap rendah hati. Dan yang keempat, persaudaraan yang kuat. Islam dibangun dengan persaudaraan yang kuat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan yang kelima, agama Islam yang sempurna dengan diturunkannya Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 3, sempurnalah agama Islam, Al-Quran telah lengkap yang berisi petunjuk hidup. Dan yang terakhir, yang keenam, menambah keyakinan kepada Allah. Nah, peristiwa Fathu Makkah dan Haji Wada membuktikan bahwa kekuasaan Allah di atas segalanya. Nah, itulah hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. Budita cukupkan pertemuan hari ini. Teman-teman jangan lupa mengerjakan tugas yang Budita lampirkan, yang dimana teman-teman menyimak dan nanti ada lembar portofolio mengenai menulis kembali isi perjanjian Hudaybiyah dan cara kita meneladani kisah perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah yang tadi Budita sebutkan dari hikmah yang kita dapat ambil. Nah, itu saja Budita tutup.
Sebelumnya kita ucapkan dulu hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.